Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, dan guru-guru kita. Semoga kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, apa yang kita inginkan terkabulkan, dan pembelajaran pada hari ini dilancarkan dan ilmunya barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sholat sunnah, dan di video kali ini kita akan masuk pada bab 5, yaitu jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Adapun tujuan pembelajaran yakni pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud dengan benar, menunjukkan dalil tentang sujud, menjelaskan macam-macam sujud, menjelaskan ketentuan sujud, dan mempraktikkan tata cara sujud. Sujud yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa itu pengertian sujud? Sujud merupakan bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kita kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita boleh melakukan sujud. Secara makna, sujud juga berarti kerendahan diri kepada Allah. Posisi sujud yaitu dahi menempel telapak tangan dan kaki serta lutut menempel ke alas sujud. Sujud ini sudah sering kita lakukan di dalam sholat fardu, ya, karena semua sholat itu pasti ada sujudnya kecuali sholat jenazah. Nah, ini yang kita bahas, sujud di luar sholat, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa itu pengertian sujud syukur? Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena kita mendapatkan kabar gembira atau karena terhindar dari bahaya yang datang kepada kita. Nah, ungkapan syukur ini bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, namun juga dibarengi dengan bentuknya melakukan sujud syukur. Bisa juga dengan perbanyak sedekah dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Hukum sujud syukur ini sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Nah, artinya sebab-sebab melakukan sujud syukur ini ada 2. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka segeralah bersujud syukur. Seperti gambar berikut ini, dua orang anak yang melakukan sujud syukur karena mendapatkan juara dan keberhasilan mereka yang telah mereka capai. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Nah, kalau kita terhindar dari bahaya, misalnya bencana alam, gempa bumi, tsunami, atau banjir, maka segeralah melakukan sujud syukur. Bukan hanya lisan saja membaca alhamdulillah, tapi juga dibarengi dengan sujud syukur. Bagaimana tata cara melakukan sujud syukur? Yang pertama, tentu saja menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur boleh dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab gitu ya. Niatnya nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Aku niat sujud syukur karena Allah ta'ala. Kemudian sujud seperti di dalam sholat, ya, lalu membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk kembali, baru salam.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu sujud syukur, maka bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Karena kalau misalnya kita mendapatkan nikmat nih, biasanya kita lalai, ya, kita lupa sama Allah. Padahal kita yang memohon mendapatkan sesuatu, giliran udah dikasih, kita lupa cara bersyukurnya. Nah, dengan melakukan sujud syukur ini terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena sudah terpenuhi atau mendapatkan nikmat anugerah yang diterima oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksa kubur. Semakin kita bersyukur, semakin ditambah nikmatnya oleh Allah. Apakah hari ini kita sudah bersyukur? Nah, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nikmat dan rezeki itu bukan hanya sekedar uang, ya, tapi kita masih bisa hidup pada hari ini, kita masih bisa bangun, kita masih diberikan anggota tubuh yang lengkap, kita masih bisa belajar, kita masih bisa sekolah dan menuntut ilmu. Itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Ya, kalau bangun tidur nih, berdoa dan bersyukur, ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah bisa diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan umur yang panjang gitu. Terus kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita bangun tidur. Itu juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena nikmat dari Allah itu banyak, nggak bisa kita hitung jumlahnya. Apa itu pengertian sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya ini 2 kali dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Kalau kita lupa bilangan rakaat kita berapa lagi sholat, terus lupa udah ruku atau belum, udah baca tahiyat akhir atau belum, tahiyat awal atau belum, maka disunahkan dan dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Hukumnya ini sunnah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang dia yakini. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Nah, ketika kita sholat terus kita ragu dalam bilangan sholat, maka hilangkanlah keraguan itu dan yakini apa yang kita yakini gitu. Misalnya udah 3 rakaat atau 4 rakaat, ya udah yang kita yakinin aja gitu. Tapi kalau ya masih ragu, kita hendaklah melakukan sujud sahwi. Oke, sebab-sebab sujud sahwi yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat seperti apa, ruku, itidal, dan sujud. Terus lupa atau ragu dalam jumlah rakaat, misalnya tadi salat zuhur udah 4 rakaat, apa masih 3 ya atau lebih gitu. Nah, yang ketiga, lupa membaca kunut dalam salat subuh ya. Terus lupa melakukan tasyahud awal dan kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Itu sebab-sebab sujud sahwi ya. Lupa atau ragu dalam sholat. Kemudian tata cara sujud sahwi. Nah, tata cara sujud sahwi ini dilakukan sebelum tahiyat akhir, sesudah tahiyat akhir dan sebelum salam. Jadi setelah baca tahiyat akhir nih, langsung sujud dulu. Sujud bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Ya, terus bangun lagi dari sujud, duduk sejenak. Kemudian sujud lagi, sujud kedua, bacaannya sama, subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, setelah itu duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Melakukan sujud sahwi ini, tentunya pertama, manusia itu tidak boleh berperilaku sombong atau angkuh ya, karena manusia itu nggak luput dari salah, nggak luput dari dosa ya, emang tempatnya salah gitu.
Hikmah selanjutnya, kita bisa menyadari dan memahami bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Ya, pasti memiliki kesalahan. Kalau kita punya salah sama orang, kita punya salah sama orang tua, guru, atau teman-teman kita, hendaklah kita segera meminta maaf atau memberikan maaf kita kepada mereka. Gitu. Pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah ini di dalam Al-Quran ada 15, ya. Kemudian hukumnya adalah sunnah, sebagaimana hadis berikut ini. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud dan kami bersama-sama sujud bersama-sama beliau. Jadi ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah atau membacakan ayat-ayat sajadah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah namanya. Nah, ada ayat-ayat Al-Quran berjumlah 15. Biasanya ciri-ciri di dalam Al-Quran itu ada tanda kubah kecilnya di setelah ayat itu. Itu ada 15. Syarat sujud tilawah, pertama, suci dari hadas dan najis, ya. Tentu saja seperti itu. Kedua, menghadap kiblat dan menutup aurat. Nah, rukunnya yang pertama niat, kemudian takbiratul ikram, sujud 1 kali dengan diawali takbir, duduk sejenak, setelah sujud baru salam, gitu. Tanpa membaca tasyahud, ya, langsung salam. Nah, tata cara sujud tilawah itu ada 2. Yang pertama dilakukan di luar sholat. Kalau misalnya di luar sholat kita mendengar bacaan ayat-ayat sajadah atau membaca ayat-ayat sajadah, itu pertama berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ikram 1 kali, terus sujud 1 kali, ya. Setelah itu membaca doa, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu lihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, gitu. Terus duduk sejenak baru salam. Ini ketika dilakukan di luar sholat. Tapi kalau di luar sholat, misalnya kita lagi di dalam sholat, ya, di dalam sholat misalnya kita lagi berjamaah, terus imamnya membaca ayat sajadah. Kalau imamnya sujud, maka kita ikut sujud. Tapi kalau imamnya nggak sujud, maka kita tidak disunahkan untuk sujud. Gitu. Hikmah melaksanakan sujud tilawah, pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Gitu, ya. Jadi dan ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Sujud tilawah ini berarti ketika kita mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah yang di dalam Al-Quran, ada 15, gitu. Ya, jadi ada 3 tentang sujud. Yang pertama sujud syukur, kedua sujud sahwi, ketiga sujud tilawah. Kalau sujud syukur ini bentuk terima kasih kita kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah dan juga terhindar dari bahaya. Sujud sahwi itu dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dan sujud tilawah ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Itu saja kesimpulan yang bisa kakak sampaikan. Selebihnya adik-adik boleh komen di kolom YouTube ini apa saja yang kalian pahami tentang sujud dan kesimpulan dari video pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, ada di grup WhatsApp dan dikumpulkan, jangan telat-telat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur di setiap harinya, karena semakin kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan ditambah lagi kenikmatan yang lainnya. Mungkin itu saja pada video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca sholawat 3 kali.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.